Rasulullah itu orangnya benar, jujur, lempeng, lurus, gak mencong-mencong. Istilah orang kita disebutnya pragmatis. Kalau ada keuntungan kadang belok kanan, kadang di kiri ambil kiri, di belakang pindah ke belakang. Rasulullah aja kebenaran itu yang dipegang. Ya. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah siddiq adalah amanah. Ya, adalah apa? Amanah. Beliau orangnya terpercaya. Beliau orangnya apapun yang diamanahkan kepada beliau tidak pernah beliau khianati. Kata Allah, wasari'u, bersegera. Orang namanya bersegera harus cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Makanya tadi harus enter, jangan entar. Kalau nggak mau KO harus apa? Oke, nah ini kita kata Allah bersegera kepada apa? Ampunan Allah dan surganya Allah, yang mana surga ini seluas langit dan bumi. Ya, jadi kalau di dunia kita ada yang gak enak, ada yang kurang, gak usah banyak pikir. Segerakan kita menuju ampunan Allah. Segerakan kita menuju surganya Allah dengan memperbanyak amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Masjid Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama dan harus senantiasa kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah karuniakan kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, termasuk alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita berada di masjid ini barusan selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu, kalau umpamanya suruh milih berangkat ke masjid dengan tidur berselimut, ini enakan mana ini cuaca seperti ini? Nah, ini ya kan? Kalau yang tidak mengharapkan pahala dari Allah, ingatannya hanya dunia, ya pasti lebih milih untuk tidur. Tapi alhamdulillah Allah kita berikan kemudahan ya, dan mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal soleh bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah, tidak ada yang wafat kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan tema terkait dengan meneladani kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dalam bahasa Arabnya kaifa naqtadi wa nata'assa bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena puncak keberkahan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita bisa menjadikan Rasulullah itu adalah uswah, qudwah. Ya, sama dengan ini ada air. Nih,
Teh manis apa teh biasa? Kalau hanya diliatin, ya, liatin aja gitu. Terasa nggak ini kalau ini manis? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya mulia, diakui baik oleh lawan ataupun kawan. Tapi kalau kita sebagai umatnya hanya memajang di rak-rak buku kita, hanya kita bahas dalam pengajian-pengajian kita, tapi kita tidak pernah jadikan beliau sebagai suri tauladan, ini tidak akan nampak keagungan apa? Islam. Makanya salah satu di antara kewajiban kita setelah ma'rifatullah adalah ma'rifatul Rasul. Makanya bunyi syahadat kita apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa lanjutannya yang kedua Bapak Ibu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Nabi Muhammad. Allah Nabi Muhammad. Supaya apa? Ini satu hal yang memang keduanya tidak mungkin bisa dilepaskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya. Ini ayat familiar, populer, bahkan mungkin saking seringnya dengar ada sebagian kita yang hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Masya Allah, ada yang hafal ini? Nah, sebagian mungkin kalaupun nggak hafal minimal sudah sering terdengar. Ya, jadi ini Allah yang menegaskan, kata Allah, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Uswatun hasanah. Apa uswah hasanah? Contoh teladan yang paling tinggi. Bapak Ibu, dalam ilmu qiraah ada riwayat yang menyebutkan membacanya iswah. Ada bacaannya uswatun hasanah, ini adalah bacaan yang mutawatir, yang diriwayatkan dan dibaca ada dalam mushaf-mushaf. Juga ada qiraah bacaan lain, bacaannya adalah apa? Iswatun. Apa bedanya? Kalau uswatun itu paling maksimal, teladan paling tinggi. Kalau iswatun kita nggak bisa meneladani yang paling tinggi, tapi ngambil yang paling rendah. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya ada. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, pahala dari Allah, ampunan Allah, dan juga hari akhir, dan mereka senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjamin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepribadiannya luar biasa. Langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kuatkan dengan surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, ini ayat pendek ini ya, tapi maknanya dalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang amat sangat apa? Agung, sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaji oleh para ulama, pondasi dasar kepribadian Rasulullah itu apa? Ya, nggak mungkin Bapak Ibu kita bisa meneladani Rasulullah kalau yang dasarnya nggak ada. Sama dengan ini masjid kita, mudah-mudahan ini jadi saksi, ini akan bicara nanti di hadapan Allah. Yang sering sholat di sini, apalagi terjaga, itu akan jadi saksi. Bahkan sebelum jadi saksi di hari kiamat, ini masjid ketika kita meninggal dia bakal nangis tempat sujud kita. Kehilangan, mana fulan dulu yang sholat di atas ini, saya sekarang sudah nggak ada. Masya Allah. Ya, kata para ulama,
kalau ada mencari pondasi terkait dengan kepribadian Rasulullah, maka ada 4 hal. Ya, sama dengan ini masjid, kalau nggak ada pondasinya, dibangun sebagus apapun ke atasnya, pasti akan apa? Roboh. Apa 4 kepribadian Rasulullah, sifat beliau yang melekat? Ya, ini insya Allah kita hafal semua. Saya nggak akan bahas ini. Ya, yang pertama adalah as-siddiq. Rasulullah itu orangnya benar, jujur, lempeng, lurus, nggak mencong-mencong. Istilah orang kita disebutnya pragmatis. Kalau ada keuntungan kadang belok kanan, kadang di kiri ambil kiri, di belakang pindah ke belakang. Rasulullah ajak kebenaran itu yang dipegang. Ya. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah siddiq adalah amanah. Ya, adalah apa? Amanah. Beliau orangnya terpercaya. Beliau orangnya apapun yang diamanahkan kepada beliau tidak pernah beliau khianati. Kemudian yang ketiga, tabligh. Beliau menyampaikan apa yang dititipkan oleh Allah. Nggak ada satupun yang disembunyikan. Makanya Nabi SAW ketika beliau meninggal menjelang kematian, kumpulkan para sahabat. Dan beliau sampaikan, hal balag. Tolong para sahabat saksikan apakah saya sudah menyampaikan semuanya. Apakah saya sudah menyampaikan semuanya. Karena kalau nggak nanti saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Iya, semua sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sifat yang melekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-fatanah. Al-fatanah, yaitu beliau cerdas luar biasa. Ya, dari 4 pondasi ini akan melahirkan kepribadian yang luar biasa. Asy-syajaa'. Rasulullah itu orangnya pemberani. Kalau ada orang pengecut biasanya punya salah. Ada sesuatu. Orang kalau nggak punya salah, lurus, bersih, berani dia. Kemudian Rasulullah di antara sifatnya adalah al-karam, senang berbagi. Karena ciri-ciri orang beriman itu dia senang berbagi. Karena apa? Kalau pakai logika materi, orang yang berbagi hartanya semakin bertambah apa berkurang? Nah, berkurang. Kalau pakai logika materi. Saya punya uang 100.000, bagi ini 10.000, sisa 50.000, berkurang ya kan? Nah, tapi kalau pakai logika keimanan, ya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di surah Al-Baqarah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya ada orang nanam 1 biji, tumbuh 7 bulir, tumbuh dahan sampai nanti buahnya apa? Banyak. Ya, makanya beliau senang berbagi al-karam. Kemudian juga sifat-sifat yang lain yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada di antara sifat kepribadian Rasulullah yang hari ini nampaknya kita butuh ini, yaitu adalah fastabiqul khairat. Beliau orang yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak bisa diem kalau ada peluang kebaikan. Kalau ada potensi untuk mendapatkan kebaikan pahala dari Allah, beliau tidak pernah berpangku tangan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah akhir Agustus. Biasanya bulan Agustus banyak lomba ya kan? Orang kalau berlomba, psikisnya ingin menang apa ingin kalah? Walaupun lawannya umpamanya Indonesia tanding lawan MU misalnya. Kita orang Indonesia ingin MU menang apa Indonesia menang? Indonesia, walaupun kita sudah baca nggak mungkin kayaknya, ya kan? Tapi itu persisnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kepribadian beliau yang paling kuat adalah senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus ingat, kita dulu sholatnya sebelum ke Masjidil Haram menghadap mana? Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa salah satu di antara namanya, ya sebutannya adalah Ulal Qiblatain. Kiblat pertama di antara 2 kiblat. Karena Nabi menurut catatan para ulama sirah
itu 16 bulan ketika sholat turun kewajiban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hidup ini ujian nih. Kita ini akan diuji, selevel Nabi aja ujiannya berat. Beliau setiap kali sholat di kota Madinah diledek oleh orang-orang Yahudi. Makanya kalau ada orang Yahudi sering ngeledek, abaikan. Itu memang karakter mereka dari dulu begitu. Kata orang-orang Yahudi, lihat tuh Muhammad, katanya agamanya baru, bawa risalah baru, tapi sholatnya arah kiblatnya sama dengan siapa? Dengan kita, yaitu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Makanya orang-orang Yahudi, Bapak Ibu sampai sekarang, mereka mengklaim kiblat mereka adalah Masjidil Aqsa. Bahkan mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa. Bahkan mereka ingin merobohkan masjid dengan dalih bahwa di sana ada apa? Solomon Temple. Ya, ada Haikal Sulaiman, ada kerajaan Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Subhanallah, Nabi SAW disebut Majnun. Apa Majnun? Orang gila. Nabi SAW disebut Asatirul Awwalin, orang yang ngibul. Berbicara yang gak jelas. Karena apa? Bicara Ashabul Kahfi. Emang pernah ketemu Ashabul Kahfi? Bicara Zulkarnain, bicara Nabi SAW, bahkan yang lebih parah belum terjadi, yaitu hari kiamat. Maka mereka bilang Nabi ini apa? Asatirul Awwalin. Termasuk Nabi SAW namanya Muhammad. Bayangkan Bapak Ibu, dirubah jadi Muzammam. Muhammad itu artinya apa? Orang yang terpuji, orang yang baik, yang mulia. Tapi diganti namanya jadi apa? Muzammam, orang yang buruk. Ya, orang yang tidak baik. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya arah kiblatnya dipindahkan. Berapa lama? 16 bulan Nabi berdoa. Jadi Bapak Ibu, kata para ulama, kalau ada di antara kita berdoa 16 bulan belum dikabul, sabar. Ya. Karena Nabi saja yang berdoa 16 bulan pindah arah kiblat baru terjawab setelah lewat 16 bulan. Kita dengan Nabi lebih mulia siapa? Nabi jauh kemana-mana ya. Makanya kalau ada di antara kita baru doa seminggu, 2 minggu, oh ini belum ada ijabah ini, belum dikabul oleh Allah, bersabar. Karena Nabi kita SAW, beliau berdoa selama 16 bulan baru turun ayat. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masya Allah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kejadiannya Bapak Ibu, Nabi SAW sedang sholat. Jadi ada kalanya para sahabat paham Nabi kalau sedang sholat diamnya lama dapat wahyu. Tapi jangan dipraktekkan di kita. Pamannya imam lama duduk. Nah, jangan-jangan ada sesuatu. Apalagi nggak wajar setengah jam gitu ya. Tapi kalau para sahabat Nabi kalau sedang sholat diam, itu mereka paham biasanya ada apa? Ada sesuatu, dan yang paling sering itu turun wahyu. Ketika Nabi SAW menurut pendapat yang paling kuat, beliau sholat asar. Sholat asar baru 2 rakaat tiba-tiba turun ini ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau wajahnya bulak-balik di langit. Artinya doa serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya arah kiblatnya apa? Dipindahkan. Kemudian kata Allah, sekarang waktunya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka pindahkan, arahkan wajahmu mengarah kemana? Ke Masjidil Haram. Langsung begitu ayat ini turun, Nabi tidak tunggu sampai salam. Di tengah sholat langsung putar arah kiblat. Maka bukti sejarahnya sampai hari ini ada masjid namanya masjid apa? Kiblatain, 2 kiblat. Padahal kata para ulama, lihat Nabi SAW, beliau seandainya saja nunggu sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum
nampaknya Allah nggak akan mencela beliau. Allah nggak akan menegur beliau. Karena toh beliau kalaupun sudah salam, nanti sholat maghrib umpamanya, maka beliau akan langsung menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Tapi Nabi SAW masih dalam sholat, beliau langsung pindah arah kiblat. Oleh karena itu, Nabi SAW di antara kepribadiannya senang berlomba dalam kebaikan. Ya, makanya rumusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam amal soleh enter, jangan entar. Kita sukanya enter apa entar ini? Jadi biasanya apa enggak? Boleh dicek ini yang sudah megang uang di saku. Niat dari rumah mau sedekah. Itu kalau nggak begitu mesti langsung dimasukkan ke kotak. Ini nanti pulang ke bawah lagi. Itu nanti kita ke masjid lagi kan zuhur. Kalau selamat itu kita bawa lagi. Kalau enggak jadi beli yang lain, dipakai yang lain. Makanya belajar dari Nabi SAW. Kita kalau ingin dapat keberkahan, ambil uswah qudwah teladan beliau. Dalam amal soleh segerakan. Ya, jangan tunda-tunda, langsung kerjakan ketika kita mampu ada peluang. Karena apa? Kalau kita entar, biasanya amalnya apa? Nggak jadi. Nah, boleh cek ini yang sudah biasanya tadi karena buru-buru momennya ini udah mau komat berapa menit lagi, lihat sudah bawa dari rumah untuk infak, nggak jadi dimasukin. Ya, makanya rumusnya apa? Enter, jangan apa? Jangan entar. Ada kisah lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam sebuah riwayat dan dimuat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, salat sunnah rawatib Nabi pernah qadha. Makanya sebagian ulama ada yang berkesimpulan, kalau ada seorang muslim dia terbiasa hampir-hampir jarang meninggalkan salat rawatib atau salat sunnah yang lain umpamanya, ketika tidak mampu melakukannya karena ketiduran, karena lupa, karena kesibukan, boleh mengqadha di lain waktu. Ya, umpamanya ini tadi kita biasa sebelum subuh selalu hampir nggak pernah ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh. Tadi agak telat entah telat bangunnya atau ada sesuatu kita kelewat. Boleh mengqadha. Kapan mengqadhanya? Nanti setelah syuruk. Karena setelah subuh ini termasuk waktu yang dilarang. Tapi Nabi SAW pernah melakukan ya salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Jadi Nabi SAW selesai zuhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nengok ke belakang, bagikan harta sedekah. Sampai masuk waktu asar. Dan Nabi belum sempat sholat zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Sampai masuk waktu asar, beliau sholat berjamaah memimpin jadi imam, tiba-tiba beliau berdiri lagi. Sahabat protes, wahai Rasulullah SAW, bukankah engkau yang mengajarkan kepada kami, melarang kepada kami bahwa tidak ada sholat ba'diyah setelah apa? Setelah asar. Tapi engkau kami lihat kok malah sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi SAW? Tadi habis zuhur, saya khawatir harta sedekah ini numpuk, tidak dibagikan, dan dari semalam beliau SAW sudah gelisah, takutnya harta ini ya beliau belum membagikan, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sibuk membagikan itu harta kepada yang berhak menerimanya sampai-sampai terlewat ba'diyah apa? Zuhur. Makanya kata Rasulullah, saya berdiri lagi dan meniatkan mengqadha 2 rakaat yang tadi saya tinggalkan. Ya, jadi ini kalau ada orang umpamanya habis asar atau termasuk habis subuh, berdiri lagi tuh. Jangan langsung disalahkan. Karena sebagian ulama ada yang membolehkan kalau ada sebab. Di waktu yang terlarang ada yang membolehkan, tapi yang paling aman, paling selamat, ya tunggu dulu waktu terlarangnya lewat. Karena mengqadha mau habis subuh langsung, mau nanti sebelum zuhur, kapanpun namanya juga mengqadha. Waktunya memang sudah apa? Sudah lewat. Ya. Nah, jadi ini yang kedua, beliau SAW tidak pernah menunda untuk menunaikan kewajiban, termasuk membagikan apa? Harta sedekah. Ya, beliau SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak sekali kepribadian Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau ini senang fastabiqul khairat. Beliau sallallahu alaihi wasallam
kesehariannya kalau jalan, mohon maaf, jalannya nggak ngesot. Ya, jadi Nabi itu kalau jalannya agak cepat, bukan kayak orang malas. Idza masya tatallu'a. Beliau itu kalau jalannya kayak orang naik gunung. Ya. Beda dengan ada sahabat yang berusaha jalan di samping Nabi, belakang Nabi. Ini kita ketinggalan terus ini. Padahal Nabi nggak lari, jalan biasa. Itu kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya penuh dengan semangat. Ada obsesi, ada yang dikejar. Kalau orang jalannya ngesor, lama, nah itu biasanya nggak ada tujuan yang dia kejar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena semangat beliau, kepribadian beliau senang. Ya fastabiqul khairat, jalannya pun apa? Cepat. Sehingga apa? Para sahabat setiap kali berjumpa dengan Rasulullah itu ada pengaruhnya. Mereka lihat, berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ilmu pendidikan kebaikan itu menular. Sama dengan keburukan juga apa? Menular. Ini kita kalau ada di rumah tangga kita, pada diri kita senang fastabiqul khairat, anak-anak kita ikut, istri kita ikut, bahkan tetangga kita juga akan apa? Akan ikut karena kebaikan itu menular. Dan ternyata semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau luar biasa, diikuti oleh para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah dengar seorang sahabat Nabi namanya Hanzalah? Ada yang pernah dengar Hanzalah? Nah, kalau ada yang punya anak, punya cucu, bingung mau kasih nama, saya saran kasih nama Hanzalah. Ya, karena Hanzalah ini luar biasa. Padahal orang masih muda umurnya. Orang kalau masih muda dia rajin ibadah, bersegera, berarti ingatan akhiratnya kuat. Dan ini biasanya jarang. Tapi kalau orang sudah tua, sudah umurnya bahkan lebih dari umur Nabi, nggak ada semangat fastabiqul khairat, ini asif, rugi sekali. Ini Hanzalah, Bapak Ibu bayangkan. Diceritakan ketika perang Uhud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam inspeksi para sahabat yang meninggal. Kurang lebih ada 70 orang. Ya, sampai sekarang masih ada pemakamannya. Ya, maqabiru syuhada Uhud. Kuburan-kuburan mereka yang meninggal mati syahid pada perang Uhud. Ya, padahal Bapak Ibu, para ulama menyebutkan ini pemakaman Uhud ini pernah banjir parah. Tapi ini mereka utuh. Nggak, air lewat aja. Ini diantara karamah orang-orang soleh luar biasa. Ya, banyak kejadian-kejadian yang seperti ini, apalagi ini levelnya sahabat. Nabi SAW inspeksi. Nah, ada 70 orang. Nabi sedih luar biasa ketika melihat Hamzah. Bahwa kata Nabi, Hamzah ini adalah sahabat saya, saudara saya, yang beliau menangis luar biasa ketika melihat pamannya Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kemudian Nabi SAW lewat diperiksa, kata para sahabat, ini Rasulullah ada seorang namanya Hanzalah. Apa kata Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni ra'aitul malaikata tawsiluhu bainas sama'i wal ardh. Kata Nabi di hadapan para sahabat, saya melihat, diperlihatkan oleh Allah, ini sahabat kita yang bernama Hanzalah dimandikan oleh para malaikat antara langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau di Masjid Al-Hikmah ini ada saudara kita, tetangga kita, jamaah kita meninggal, datang mensolatkan, datang ke sini presiden, kira-kira bakal geger apa enggak? Pasti orang nanya-nanya, ini siapanya presiden? Datang gubernur ke sini ngomong, ini siapanya gubernur? Kira-kira orang bakal bertanya apa enggak? Bertanya. Ini sama para sahabat ketika Nabi mengatakan, saya melihat Hanzalah dimandikan oleh para malaikat, sampai sahabat menyebutnya ghusilul malaika. Ghusilul malaika, ini sahabat Nabi yang beruntung karena dimandikan oleh siapa? Malaikat. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, anna hadza ya Rasulullah, kenapa kok bisa sehebat ini dimandikan oleh siapa? Nah, kata Rasulullah, jangan tanya saya, salu alahu, tanya kepada keluarga, tanyakan kepada istrinya. Kata istrinya apa? Ini Bapak Ibu, makanya kalau ada peluang amal soleh jangan tunda. Tiru Nabi, tiru sahabat Nabi. Boleh jadi itu tawaran terakhir yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata istrinya? Bayangkan ini orang masih pengantin baru. Kharaja wa huwa junubun hina sami'al hatifah. Ini suami saya, kata istrinya, dia keluar dari rumah, tinggalkan istrinya, pamit kepada istrinya. Wa huwa junubun, masih dalam kondisi apa? Junub. Ini orang berarti fastabiqul khairat apa enggak?
Masih junub. Padahal kan kalau saya ini mikir mau ngisi pengajian masih junub kan tetap mandi dulu. Nggak bisa sholat subuh ini, ya kan? Tapi ini dia udah nggak ingetnya begitu ada seruan dari Nabi SAW. Wahai para sahabat, hari ini kita berangkat ke Uhud. Dan Nabi SAW berangkat perang seringnya hampir selalu setelah sholat subuh. Ini para sahabat langsung keluar dan dia masih dalam kondisi junub. Subhanallah, ternyata meninggal dalam kondisi masih junub. Dan inilah kata Nabi SAW, itulah sebabnya kenapa sampai malaikat yang memandikan siapa? Hanzalah. Makanya kalau tadi rumus amal soleh, enter jangan entar, ya. Yang kedua rumus amal soleh Bapak Ibu, kalau kita mau selamat meniru meneladani Nabi, para sahabat Nabi, oke. Kalau nggak mau KO, kita ini sering KO apa oke ini? Ya, kalau nggak mau KO harus apa? Oke. Kita nih KO lagi, ada peluang pengajian kelewat lagi. Ada orang yang harus dibantu kelewat lagi. Ada orang yang hanya kita setelah sholat baca zikir, rata-rata kita bukan Allahumma antas salam, malah banyak nih Allahumma lantas jalan. Ini kita habis sholat rata-rata Allahumma antas salam atau Allahumma lantas jalan ini. Padahal subhanallah, orang yang baca subhanallah, 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 itu kata Nabi SAW, jangan dikira itu bisa memancing rezeki. Jangan dikira itu bisa sama kekuatannya dengan kita punya pembantu 1, 2, bahkan lebih. Makanya Fatimah pernah datang kepada Rasulullah supaya dikirim pembantu. Kata Nabi, kamu nggak usah saya kirim pembantu. Tiap mau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini lebih kuat daripada engkau punya pembantu. Karena Fatimah ini nyuci sendiri, ngepel sendiri, ya, nyetrika sendiri, kalau saya sekarang masak sendiri, ke pasar sendiri. Karena suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib, miskin, dia nggak punya apa-apa, sampai tidurnya aja di atas tanah, ya. Nah, jadi ini sahabat yang mulia yang bernama siapa? Hanzalah. Ini meniru Rasulullah, begitu ada keluar panggilan dari Rasulullah langsung berangkat ke perang Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang sudah tua-tua, sudah sepuh. Jangan kita berapologi mencari alasan, kita kan sudah tua. Jangan. Ketika ada peluang amal soleh, kita mampu, bahkan gak mampu, di awal harus niat, paksakan saja. Karena sama di perang Uhud ini ada seorang namanya Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini adalah bapaknya dari Jabir. Bapak Ibu kalau baca kitab hadis atau dengar pengajian an Jabir bin Abdullah, nah ini bapaknya nih, ya. Abdullah bin Haram ini sudah tua. Kalau sholat tuh kayak tadi sholat subuh tuh kakinya udah getar, nggak kuat lama-lama, ya. Dan dalam Islam kalau ada orang yang sudah syekh itu tidak wajib ikut apa? Perang. Tapi dia maksa kepada anaknya Jabir, maksa kepada Rasulullah supaya ikut dalam peperangan. Ya, jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang mau meninggal itu sebetulnya udah ada tanda-tandanya. Apalagi orang sudah umurnya lewat 63, lebih dari Nabi, itu udah mainannya udah. Wajib sunnah. Jangan ambil yang mubah-mubah, sudah lewat itu. Ya, orang kalau sudah lewat 63 udah lewat dari umur Nabi. Kerjaannya nyarinya wajib sunnah. Ya sesekali ambil yang mubah. Jangan mainannya mubah, wajibnya jarang. Sunnahnya juga enggak. Ini mau apa kita? Nabi SAW beliau luar biasa, malam tahajudnya juga luar biasa. Ini kita nih udah muda kemana, nggak ingat akhirat, udah tua juga masih dikejar-kejar dunia. Padahal dunia akan meninggalkan kita. Kita akan ditinggalkan atau kita yang akan meninggalkan. Ya. Abdullah bin Haram dilarang oleh Nabi, dan berat ini Bapak Ibu kondisinya Abdullah bin Haram. Punya anak 10. Ada di sini yang anaknya 10? Ya, kira-kira kalau umpamanya ada panggilan harus kerja ke Papua aja berat ini, ya kan? Ini bayangkan berangkat jihad pilihan sendiri, kata anaknya nggak boleh. Anaknya 1 laki-laki Jabir, sisanya 9 semuanya perempuan. Berangkat, subhanallah. Orang bisa dibayangkan Bapak Ibu perjalanan dari kota Madinah ke Bukit Uhud. Kalau sekarang naik bis saja mungkin setengah jam.
Ya, dan jangan ditanya, panasnya luar biasa. Dan ini kejadiannya perang Uhud, Syawal, bulan Syawal. Syawal itu sudah mulai naiknya panas. Makanya ketika puncaknya nanti Zulqa'dah, Zulhijjah, itu kadang-kadang sampai 40 lebih 50 bahkan. Itu berangkat. Ternyata apa? Qadarullah, Allah mentakdirkan ini adalah balasan bagi orang yang senang-senang fastabiqul khairat. Ya, Allah pilih meninggal dalam keadaan apa? Syahid, terbunuh. Kemudian diinspeksi oleh Nabi. Ini ada Pak Jabir, ya, anaknya, bapaknya meninggal. Jabir nangis. Yang terbayang dia bayangkan. Berarti Jabir ini punya tanggungan. Dia harus ngurus anak perempuannya, adik perempuannya berapa? Berat apa enggak ini? Berat. Itu kalau kita kejadian, wah stres itu. Ya, subhanallah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, Jabir ini menanggung bapaknya punya hutang. Sedangkan warisannya hanya satu pohon kurma saja. Ini tambah stres lagi. Makanya Nabi mendapati Rasulullah SAW mendapati Jabir bin Abdullah ini ketika tahu bahwa bapaknya meninggal sedih luar biasa. Tapi apa kata Nabi SAW? Innal malaikata tazillu ajnihataha. Wahai Jabir, jangan bersedih karena bapakmu ini saya lihat setelah meninggal itu sayap-sayap malaikat selalu menaungi jenazah. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang sudah meninggal, dia jenazahnya dinaungi oleh sayap-sayap apa? Dan ini yang menyampaikan siapa? Bahkan kata Rasulullah, saya diperlihatkan oleh Allah, Allah langsung berbicara dengan bapakmu ini Abdullah bin Haram kifahan, tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang. Dan orang yang diajak bicara oleh Allah jumlahnya sedikit. Ini begitu dia mati syahid kata Allah, saya diperlihatkan oleh Allah ini yukallimuhu rabbuka kifahan. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau ketemu menteri langsung ketemu menteri apa ajudannya dulu biasa. Saya pernah beberapa kali itu pintunya aja berapa lewat itu. Harus ketemu ini dulu. Tunggu lagi. Ini bayangkan bisa berbicara langsung dengan siapa? Allah Subhanahu. Apa modalnya Bapak Ibu? Fastabiqul khairat. Ya, jadi salah satu yang harus kita teladani dari Nabi dan ini ditiru oleh para sahabat Nabi adalah semangat harus apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua kita yang ada di masjid ini mudah-mudahan nanti kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, amin. Dan Bapak Ibu, minuman yang paling nikmat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran di surga itu adalah khamr. Ya, jadi tolong kalau ada di antara kita yang pernah minum khamr taubat. Ijma, kesepakatan para ulama, nggak ada kelonggaran. Minum khamr jangankan segelas, setetes hukumnya haram. Dan ini berlaku semua larangan kalau bisa 100%. Gak boleh ada di antara kita yang nawar, gak apa-apa, saya gak minum khamr 1 gelas tapi kasih setetes saja. Setetes tetap haram. Ya, tapi nanti kita ketika masuk surga, karena ini di dunia ini ujian, Allah akan kasih kita minum khamr. Dalilnya apa? Surah Al-Mutaffifin ayat 25 sampai 26. Yusqawna min rahiqim makhtum khitamu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, ini kalau kita ingin minum khamr nanti di surga modalnya harus falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Jangan di antara kita yang malas-malas, ya, harus ingin berlomba-lomba kalau bisa terdepan. Karena apa kata Allah? Yusqawna min rahiqim makhtum. Penghuni surga itu nanti diberi minum oleh Allah dan minumannya dari apa? Rahiqum makhtum, khamr yang masih disegel. Orang-orang kita yang gak sabar dengan ujian Allah minum khamr itu mungkin level berapa itu? Karena kalau khamr yang murni dari anggur, apalagi itu mahal, itu bisa puluhan juta. Makanya kan beberapa bulan yang lalu ada diberitakan menteri yang lagi minum pakai botol. Ada yang menyebutkan harganya kan 26 juta apa berapa? Berarti ini nauzubillah. Orang-orang yang mabok-mabok pinggir jalan itu yang harganya 100.000, 200.000,
Bahkan ada yang lebih parah dulu sampai banyak yang meninggal anak-anak sekolah pakai lempox. Nyimeng itu. Ya, segala. Ada yang pakai apa? Itu berarti subhanallah, itu khomer yang memabukkan tingkatan berapa? Tapi ini kata Allah, rahiqim makhtum. Khomer yang masih disegel. Jadi masih benar-benar murni. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, khitamuhu misk. Packagingnya, luarannya ini pakai minyak kasturi. Jadi sudah dalamnya mahal, murni, luarnya juga apa? Minyak kasturi. Bagi siapa? Bagi orang yang falyatana fasil mutanafisun. Ya, makanya ini kita harus menjaga, meneladani Rasulullah bagaimana supaya kita senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika berbicara tentang dunia, tidak pernah Al-Qur'an nyuruh kita cepat-cepat. Tidak pernah. Karena kalau diperhatikan dunia ini yang paling dapat banyak justru malah orang yang santai-santai. Yang gak serius. Ya. Orang dunia ini banyak dapat malah yang gak serius. Coba. Orang yang kerjanya malah dia sampai keluar keringat, apa dapatnya sedikit. Tapi yang dia kerjaannya cuma duduk, nanda tangan, bahkan nggak pernah kemana-mana, ongkang-ongkangan, dapat banyak yang Allah kasih. Makanya dalam Islam dunia ini bukan standar orang mulia atau hina. Karena boleh jadi orang sehina-hinanya Allah bukakan dunia terbuka-terbukanya. Tapi orang-orang beriman itu senantiasa bersegera fastabiqul khairat, khususnya dalam urusan apa? Akhirat. Makanya Allah berfirman di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, bersegera. Orang namanya bersegera harus cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Makanya tadi harus enter, jangan entar. Kalau nggak mau KO harus apa? Oke, nah ini kita kata Allah bersegera kepada apa? Ampunan Allah dan surganya Allah, yang mana surga ini seluas langit dan bumi. Ya, jadi kalau di dunia kita ada yang nggak enak, ada yang kurang. Gak usah banyak pikir. Segerakan kita menuju ampunan Allah. Segerakan kita menuju surganya Allah dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah nanti Allah akan sediakan surga, puncaknya kenikmatan yang luasnya saja seluas langit dan bumi. Syaratnya apa? U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini pada pagi hari ini kita diingatkan salah satu di antara kepribadian Rasulullah yang paling agung adalah beliau semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, orang-orang yang ada mahabbah kecintaan kepada beliau harus tidak mengikuti, menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah teladan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Hidup ini tidak mengenal syarat ulang, tidak mengenal syarat tunda. Apa yang sudah kita lakukan itulah yang dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok kanan kiri kita yang sudah meninggal, usianya lebih tua dari kita, jangan ditanya, udah pasti banyak. Yang seumuran dengan kita, teman di kantor, teman sekolah, ini juga nampaknya sudah banyak. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih muda dari kita juga yang meninggal sudah banyak. Ini jangan sampai kita tahu-tahu tua, tahu-tahu ajal kita sudah habis dan kita kehilangan kesempatan untuk beramal. Selama Allah berikan kita kesehatan, kemudahan, kelapangan, mari kita sama-sama isi dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang ingin menyampaikan atau bertanya, mudah-mudahan bisa dijawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nah,
Ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan? Saya kasih. Baik. Ada? Nggak ada ini? Atau ada yang mau ditanya? Ada, alhamdulillah. Enggak, silakan. Ada dua mikir. Pakai gini ada dua. Iya, pegang. Waduh. Iya. Nih, sambung. Dua. Kecil nih, kecil. Hah? Yang kecil ya? Udah dua. Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, pertanyaannya yang tadi Ustaz paparkan tadi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kalau saya baca di surat Ali Imran ya ayat 92 kalau nggak salah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah engkau hendaklah engkau membagikan rezekinya itu dalam bersedekah itu yang terbaik gitu Ustaz. Ya. Terus bagaimana korelasinya jika kapasitas kita tidak sama dengan yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu? Mungkin dalam kapasitas kita tidak seperti orang-orang kaya gitu Ustaz. Ya. Terus bagaimana kita sebagai seorang beriman ya mensikapi memberikan sedekah yang terbaik gitu Ustaz. Yang kita bisa berikan untuk saudara kita. Lalu pertanyaan yang kedua, yang di dalam surat tadi di dalam Mutaffifin, falyatanafasil mutanafisun, itu khamr yang diminum itu apakah juga diberikan kepada wanita? Apakah khusus laki-laki Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan ayat di surah Ali Imran, ini awal juz 4 ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian sampai kepada puncak kebajikan sampai menginfakkan yang kalian cintai. Memang infak yang paling baik adalah infak yang kita ketika mengeluarkan ini ya, makanya Bapak Ibu ini ada air putih, ini ada air teh. Kita demennya air teh. Ada orang lewat butuh minum, justru kita kasihkan dengan ini. Itu biasanya nyesek apa enggak? Dan kalau kita baca kitab-kitab tafsir para ulama, ternyata ini ayat berkenaan dengan sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang Madinah, orang kaya luar biasa, dan salah satu kekayaannya punya kebun korma di kota Madinah, ada sungai yang mengalir. Ya, ketika ayat ini turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat, Abu Talha langsung datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasulullah, saya nitip ini kebun saya infakkan di jalan Allah, silahkan mau dipakai apa saja. Padahal pada saat itu di kota Madinah yang punya kebun plus ada sungai mengalir di tengahnya hanya Abu Talha. Makanya kalau kaitkan dengan kisah-kisah lain, Abu Talha ini kan pernah melamar seorang janda perempuan namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Itu orang-orang kaget, ini Ummu Sulaim kok nolak ini Abu Talha. Orang semua ingin dilamar oleh Abu Talha. Bapak Ibu bisa dibayangkan gersangnya kota Madinah. Ini ada orang kebun kurmanya luas, ada sungainya lagi. Subhanallah. Kata Ummu Sulaim, mohon maaf, saya ini muslimah. Kalau muslimah beragama menikah pun ada aturannya. Abu Talha pada saat itu belum masuk Islam. Jadi dilamar Ummu Sulaim ini nggak mau. Kata Ummu Sulaim apa? Kalau kamu mau menikahi saya, maharnya hanya ucapkan 2 kalimat syahadat. In aslamta fahuwa mahruka. Kalau engkau masuk Islam, itulah mahar. Saya nggak minta apa-apa. Subhanallah. Makanya Ummu Sulaim ini luar biasa ya. Nah, jadi ini terkait dengan puncak kebajikan itu memang ketika menginfakkan yang terbaik. Tapi dalam Islam secara hukum diklasifikasikan. Bapak Ibu, kalau yang hukumnya wajib dari infak maka disebut dengan zakat. Nafkah kepada istri, kepada anak ya. Nah, ini ada ketetapan hukumnya yang memang nggak boleh kita rubah-rubah.
Ya, walaupun kalau dalam bab nafkah umpamanya memang Al-Qur'an, As-Sunnah tidak menyebutkan berapa angkanya. Tapi kalau zakat kan ada harta ini maka dikeluarkan sekian persen. Kalau ada harta ini Quran ini memang nggak boleh diatur. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, yang sifatnya anjuran, sekecil apapun yang diinfakkan maka insya Allah masih dapat pahala. Hanya akan berbeda kalau orang memberikan infaknya yang terbaik, pahalanya dengan mereka yang infak hanya apa? Sekedarnya saja. Gitu ya. Saya umpamanya ini jas paling benar. Tiba-tiba ada orang mau dikasih. Kan nyesek itu pulang ke rumah. Aduh, di mana lagi itu? Oh, itu pahalanya lebih besar. Beda dengan ada orang baju udah gak pernah dipakai, gak pernah diapa, dikasihin kan gak ada tuh perasaan. Apalagi kalau baru, ya. Nah, jadi tapi ini dalam bab sedekah yang sifatnya hukumnya adalah mustahab atau sunnah, tidak ada celaan, tidak ada masalah. Bahkan dia berinfak pun itu akan diapresiasi dengan pahala yang luar biasa oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang kalau membaca tadi di awal juz yang keempat lan tanalul birra, ini adalah tingkatan orang-orang yang bersedekah, berinfak dengan yang paling maksimal. Ini kita kalau beramal soleh biasanya senengnya yang minimalis atau maksimalis. Ya kan? Nah, tinggal kita kan pertanyaannya. Tapi sekalipun kita yang paling minimal umpamanya, kita punya uang 500 juta, infaknya hanya 500 rupiah. 500 rupiah ini jadi ladang pahala tetap. Tapi tentu mereka yang lebih ya dapat pahala juga apa? Lebih. Dan ini karena bukan kewajiban, maka tidak ada celaan, tidak ada pantangan dalam agama kita, lakukan saja sesuai dengan kemampuan. Apalagi kalau yang tadi disampaikan oleh ibu itu umpamanya keterbatasan harta, bahkan boleh jadi infaknya orang yang punya harta terbatas 2.000 rupiah dengan mereka yang infak 2 miliar umpamanya, boleh jadi dalam pandangan Allah yang 2.000 rupiah ini bisa jadi lebih besar. Karena apa? Kondisinya lain. Kalau yang 2 miliar ini ternyata hartanya umpamanya masih banyak. Kalau dia 2.000 saja sudah menyisihkan dari jatah makan dia. Nah, ini yang tahu takaran pahalanya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua ini yang menarik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pegang betul ini dalam memahami Al-Qur'an. Kalau ada bunyi Al-Qur'an, bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara kepada laki-laki. Nah, ini yang belajar bahasa Arab kan kalau laki-laki anta, antuma, antum. Kalau perempuan anti, antuma, antun. Ini banyak dalam ayat Al-Quran, rata-rata khitobnya, perintahnya itu kepada laki-laki. Sehingga ada sebagian orang yang bikin tafsir jalan lain. Nah, kalau yang dikaji oleh para ulama, nama kitab tafsirnya apa? Jalan lain. Kenapa jalan lain? Karena pengarangnya dua-duanya namanya Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya dikenal dengan kitab tafsir Jalalain, karena dua penulisnya namanya Jalaluddin gitu ya. Nah, ini sekarang ada tafsir baru namanya jalan lain. Jalan termasuk apa? Perempuan gak usah sholat. Orang bunyi Al-Qur'annya wa aqimus sholata. Kan kalian di sini adalah antum laki-laki, berarti perempuan gak usah. Nah, ini orang ya. Makanya kata para ulama, al-khitabu lizzakari khitabun linnisa. Ya, kalau ada perintah kepada laki-laki termasuk berarti ke dalamnya perempuan. Kalau ada kabar gembira buat laki-laki termasuk di dalamnya perempuan. Wal khitabu linnisa qad la yakunu rijal. Tapi kalau ada ayat Quran berbicara khusus tentang perempuan, besar kemungkinan laki-laki enggak masuk ke dalamnya. Berarti itu khusus berlaku untuk siapa? Perempuan. Dan yang berbicara seperti itu dalam Al-Quran hanya sedikit. Surah An-Nisa umpamanya, surah Al-Hujurat umpamanya, surah Al-Mumtahanah umpamanya. Yang lainnya semua. Karena kalau Bapak Ibu ayat Quran kalau umpamanya harus pakai domir semua, wa aqimnas shalah, wa atu, gimana ini kita nggak hafal Quran. Sekarang saja yang 30 juz 600 halaman saja yang hafal Quran banyak apa sedikit? Apalagi kalau ditambahin domirnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini termasuk tadi kabar gembira yusqawna min rahiqin maktum lirrijali walin nisa lil mu'minina wal mu'minat lil muslimina wal muslimat. Ya, dan itu selalu. Bahkan dalam bahasa apapun boleh dikaji ya. Ini bedanya memang bahasa Indonesia nggak ada yang namanya laki-laki perempuan belum ada. Bahasa Inggris kan ada laki-laki
perempuan ya. Bahasa lain juga ada. Bahasa Arab apalagi memang kaya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Termasuk yang sering kalau laki-laki nanti kan disediakan bidadari. Perempuan ada bidadara apa enggak? Nah masalahnya bidadara juga bukan ada dalam kamus bahasa Indonesia, ada nggak bidadara? Ya, ini nggak perlu khawatir ya. Intinya tadi kaidahnya dalam ilmu tafsir, kalau ada ayat berbicara tentang laki-laki termasuk di dalamnya perempuan. Tapi kalau ada berbicara khusus perempuan, besar kemungkinan laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Makanya jumlah yang berbicara khusus tentang ayat-ayat perempuan itu jumlahnya amat sedikit karena ini hukumnya berlaku hanya terbatas mereka yang memang Allah takdirkan di dunia ini jenis kelaminnya adalah apa? Perempuan. Begitu ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami karena sekarang ada yang mengembangkan tafsir tadi jalan lain dan menggembosi orang yang tadinya sholat perempuan jadi nggak sholat, yang tadinya dia ibadah taat kepada Allah jadi nggak taat. Bahkan bukan hanya perempuan, laki-laki pun ada yang tafsir jalan lain. Ini ngeri saya. Orang belajar Al-Quran kok justru malah tersesat. Apa? Dia pesantren sama dengan kami 7 tahun, 6 tahun. Begitu kuliah gak sholat. Ketika ditanya, apa kata dia? Bukankah Allah berfirman, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Mengingat. Kalau kita lagi di mobil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting ingat Allah. Substansi sholat. Kalau kita lagi jalan namanya Allahu Akbar, yang penting ingat Allah, kita sedang sholat. Untuk apa Nabi menentukan ada jadwalnya waktu subuh, ada jumlah rakaatnya, ada waktu zuhur, ada jumlah rakaatnya, ada kaifiyah, ada tata caranya. Kalau hanya cukup dengan zikir mengingat Allah, ya makanya ketika sampai kepada para kiai kami di pesantren dengar ada santri yang nggak sholat, itu nangis luar biasa. Merasa 6 tahun mengajar, mendidik, membiasakan mereka, ini sia-sia, hanya pengaruh tadi ilmu baru namanya apa? Tafsir jalan lain. Ya ini mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu nggak perlu khawatir, semua yang Allah janjikan kepada laki-laki itu pun berlaku untuk siapa? Perempuan. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya feminisme. Semua dalam pandangan Allah sama. Yang membedakan adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan. Boleh jadi saya sebagai suami tidak lebih mulia daripada istri saya karena lebih rajin, lebih banyak ibadahnya. Tapi kita walaupun suami ibadahnya lalanya, ya ini ya boleh jadi dalam pandangan Allah lebih mulia istrinya. Pun kebalikannya seperti itu, dan Al-Quran mengisahkan banyak terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan terjawab ya. Nah, ada lagi yang lain? Masih penasaran? Ini kalau nggak ada yang bertanya, kemungkinan itu paham banget atau nggak ada yang nempel sama sekali. Tapi kayaknya yang pertama ya, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, cukup insya Allah. Kita berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan keberkahan majelis ini. Banyak yang sakit ini, ya demam, flu, pilek, bahkan banyak yang DBD, tipes dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita hadir di masjid, sholat berjamaah, majelis taklim, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan juga kalau ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, yang jauh Allah dekatkan, yang haram Allah halalkan, dan yang paling penting kita berdoa untuk diri kita, pasangan kita, keluarga kita, bangsa kita, seluruhnya mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan di masjid ini dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, yang benar semuanya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru, kurang tepat, mudah-mudahan membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.